Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rosi Usmayanti dari kelas HTNB dengan NIM 231120057. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang sistem ketatanegaraan Belanda untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Hukum Tata Negara 2. Negara Belanda memiliki sejarah panjang sebagai republik, yaitu negara Belanda, Republik Belanda pada tahun 1588 sampai 1795 yang dipimpin oleh stadtholder atau kepala negara dari Oranje Nassau. Nah, pada tahun 1795 tersebut Belanda dijadikan sebagai boneka oleh Perancis dan menjadi negara Belanda melalui Kongres di Vienna. Negara Belanda memiliki sejarah panjang sebagai republik, yaitu Republik Belanda pada tahun 1588 sampai 1795 yang dipimpin oleh stadtholder, yaitu kepala negara, oleh Wangsan Oranje Nassau. Nah, pada tahun 1795 ini Belanda dijadikan sebagai negara boneka oleh Perancis dan menjadi kerajaan Belanda melalui setelah Kongres Vienna. Seperti itu. Perkembangan sistem pemerintah Belanda melalui sistem monarki konstitusional Belanda dimulai pada abad ke-19 yang saat itu raja pertama yaitu Raja Willem yang memerintah di bawah konstitusi. Pada tahun 1848, Belanda meningkatkan konstitusi baru atau merubah konstitusi baru, yakni mengurangi kekuasaan raja dan meningkatkan kekuasaan parlemen. Sistem ketatanegaraan Belanda saat ini adalah dimulai dari bentuk negara. Belanda saat ini adalah negara kesatuan, sistem monarki konstitusional dengan raja atau ratu sebagai kepala negara. Yang kedua, terdapat eksekutif, yakni di mana artinya raja atau ratu merupakan pengikat antara parlemen dan pemerintah. Namun sebenarnya kekuasaan eksekutif dipegang oleh Perdana Menteri dan kabinet. Yang ketiga, terdapat yudikatif. Yudikatif di Belanda adalah Mahkamah Agung atau Hooggerecht, merupakan lembaga yudikatif tertinggi di Belanda. Selanjutnya adalah konstitusi. Belanda memiliki konstitusi yang disebut Grondwet yang mengatur tentang struktur dan fungsi lembaga negara. Yang terakhir terdapat pemilihan kepala negara. Belanda memiliki sistem pemilihan kepala negara melalui warisan turun-temurun. Namun, jika raja atau ratu yang mengundurkan diri atau meninggal, itu bisa digantikan. Perbedaan sistem dengan ketatanegaraan Indonesia. Sistem pemerintahan di Belanda menganut parlementer, sedangkan Indonesia presidensial. Belanda memiliki monarki konstitusional, sedangkan Indonesia negara republik. Kelebihan sistem ketatanegaraan Belanda adalah sistem parlemen memungkinkan adanya kontrol yang lebih baik antara legislatif dan juga eksekutif. Monarki konstitusional memberikan stabilitas dan kontinuitas yang lebih mendalam. Kekurangan sistem ketatanegaraan Belanda adalah yang pertama, sistem waris turun-temurun dapat menimbulkan kontroversi jika tidak ada pewaris yang jelas. Selanjutnya, kekuasaan raja dan ratu yang terbatas dapat memberikan pertanyaan terhadap peran mereka dalam pemerintahan. Menariknya dalam sistem yudikatif di Belanda adalah dikenal dalam independensi dan juga imparsialitasnya. Belanda juga memiliki sejarah panjang dalam perdagangan dan juga kolonial yang mempengaruhi sistem pemerintahannya. Dalam sistem ketatanegaraan Belanda, raja dan ratu mempunyai peran penting untuk mempromosikan kesatuan nasional dan juga kestabilan politik. Pemilihan anggota parlemen. Anggota parlemen dipilih melalui pemilihan bebas dan adil. Partai politik memainkan penting dalam pemilihan tersebut. Pemerintah di Belanda memiliki kebijakan publik yang luas, menganut tentang beberapa faktor yakni ekonomi,
juga politik. Kebijakan publik di Belanda dapat dikembangkan melalui konsultasi dengan masyarakat sipil dan juga organisasi lainnya. Dalam sistem hubungan internasional, Belanda memiliki hubungan diplomatik yang luas dengan negara-negara lainnya. Belanda juga merupakan bagian dari anggota organisasi internasional seperti Uni Diploma dan juga PBB. Kebijakan ekonomi di Belanda. Pemerintah Belanda memiliki kebijakan ekonomi secara liberal dengan menekankan pada perdagangan bebas dan juga investasi. Belanda juga memiliki kebijakan pajak yang progresif untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Belanda memiliki jaminan sosial yang sangat komprehensif, tujuannya untuk melindungi warga dari kemiskinan dan juga kesenjangan sosial. Pemerintah Belanda memiliki kebijakan lingkungan yang ketat untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan juga melindungi lingkungan. Belanda memiliki kebijakan energi yang berkelanjutan dengan penekanan pada energi yang terbarukan dan juga efisiensi energi. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.